Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak kenapa kalau kalian masak air itu pancinya pasti gerak-gerak gitu, naik turun naik turun? Mau tahu kenapa? Langsung aja kita bahas. Sebelum itu, kita mau ngasih tahu dulu tujuan pembelajarannya itu apa. Gimana sih penurunan uap dalam rumus delta P? Juga bakal bahas penerapan penurunan uap dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan berdasarkan jumlah partikel zat, gak peduli zat apapun itu. Jika suatu zat dilarutkan dalam suatu pelarut, maka akan menghasilkan sifat koligatif larutan. Penurunan tekanan uap, kenaikan titik uap, penurunan titik uap, dan tekanan osmotik. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ada beberapa cara untuk menyatakan konsentrasi larutan. Pertama, persen, ppm, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang erat dengan sifat koligatif larutan ada 3, yaitu molaritas, jumlah zat terlarut dalam 1 liter, molalitas, jumlah zat terlarut dalam 1 kg per larut, fraksi mol, perbandingan mol zat dengan mol keseluruhan. Perkenalan reaksi reduksi. Setelah itu ada reaksi reduksi. Reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya bilox, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen di suatu senyawa. Di sini kita bahas penurunan tekanan uap saja atau delta P. Penguapan adalah proses perubahan wujud suatu zat dari cairan menjadi gas. Tapi setiap zat memiliki kecepatan untuk menguap yang berbeda-beda. Pada umumnya, setiap zat cair semakin mudah menguap jika suhunya semakin tinggi. Banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan diukur dari tekanan uapnya. Semakin banyak uap di permukaan cairan, tekanan uapnya semakin meninggi. Selanjutnya, pengenalan tokoh ahli kimia dan rumus delta P. Jadi, ada seorang ahli kimia dan fisika bernama Francois Mérirold yang mempelajari hubungan tekanan uap dan konsentrasi zat terlarut dari 1887 sampai 1888. Jadi, menurut Rold, tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap larut murninya dikenal dengan hukum Rold. Jadi misalnya ada zat terlarut dalam air, permukaan air akan terhalang sama partikel zat terlarut. Ini akan mengganggu proses penguapan air. Akibatnya jumlah uap air di atas permukaan air berkurang sehingga tekanan uap airnya akan turun. Selanjutnya, penerapan penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan penurunan tekanan uap dalam menjemur pakaian. Ketika pakaian dijemur, air di serat kain akan menguap karena tekanan uap air di kain lebih tinggi dibandingkan uap di udara sekitarnya. Proses ini berlangsung lebih cepat jika udara kering dan hangat, karena tekanan uap air di udara rendah sehingga mempercepat penguapan. Sebaliknya, jika udara lembab, perbedaan tekanan uap mengecil sehingga pakaian membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kering. Selanjutnya ada pembuatan es krim tradisional. Dalam pembuatan es krim tradisional, campuran garam ditambahkan ke es untuk menciptakan suhu yang sangat rendah. Penambahan garam ini menyebabkan tekanan uap air es menurun, sehingga titik beku larutan menjadi lebih rendah daripada titik beku air murni. Akibatnya, es mulai mencair, menyerap panas dari campuran es krim di sekitarnya. Proses ini membantu membukukan adonan es krim secara merata. Jadi, itulah contoh penerapan penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.